wasit di pertandingan kali ini. Kita akan melihat tentunya sepertinya sudah pelan-pelan tapi penuh ya Dok nih ya. Ya betul Bung Tio. Karena memang akses ke Senayan saat ini macet pastinya. Di tengah hari kerja, kita akan segera menyaksikan bagaimana line up dari kesebelasan Irak. Ya, masih dengan 4-2-3-1 dan tentunya kita tahu bagaimana role yang sangat penting dijalankan oleh Osama Rashid bernomor punggung 20. Ya, 20 dan juga tentunya bagaimana Zidane Iqbal, pemain yang tentu diharapkan pemain muda yang kita tahu memiliki banyak sekali pengalaman bermain di liga-liga Eropa dan juga timnas daripada negara Eropa. Baik Bu Doni dan juga pemirsa RCTI dimanapun Anda berada di seluruh Nusantara, Timnas Day, hari yang ditunggu-tunggu. Kita akan menyaksikan partai yang menentukan Indonesia menghadapi Irak. Dan saya akan langsung ajak Anda menuju ke Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta bersama dengan Bung Ahai dan juga Bung Ma'ruf Al-Rumi. Silakan Bung Ahai. Ya, selamat sore, salam olahraga pemirsa RCTI dimanapun Anda berada di seluruh Nusantara. Inilah pertandingan yang sangat kita nanti-nantikan. Pertandingan di grup F, matchday kelima antara Indonesia melawan Irak. Pimpinan klasmen sementara di grup F dengan 12 poin. Tentu saja Indonesia harus mampu untuk bisa menaklukkan Irak di pertandingan ini. Untuk bisa menentukan langkahnya ke ronde ketiga di kualifikasi Piala Dunia 2026. Pertandingan berlangsung di Stadion Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Indonesia di sebelah kiri dengan memakai kostum merah-merah, sedangkan Irak di sebelah kanan dengan kostum putih-putih. Dan saya tidak sendiri pemirsa, saya temani oleh seorang komentator yang tentu saja tidak asing lagi, Bung Ma'ruf Al-Rumi. Bung Ma'ruf, pertandingan akan kembali dipimpin oleh Son Evans, wasit yang tentu saja sangat akrab di telinga kita. Dan tentu saja Indonesia juga sangat-sangat membutuhkan pertandingan ini untuk bisa menentukan langkahnya ke ronde ketiga, Bung Ma'ruf. Iya, ini sebuah pertandingan yang sangat penting untuk laju Indonesia, mengejar ambisi, mengejar mimpi, mendapatkan tiket untuk lolos ke putaran ketiga. Indonesia kalau mendapatkan kemenangan maka mereka akan mengunci, pertama mereka mengunci tiket ke putaran ketiga, kedua mereka sudah mengunci tiket untuk tampil di putaran final Piala Asia. Jadi ini menjadi laga yang sangat penting Bung Hadi, laga yang sangat menentukan. Karena itu kalau kita lihat dalam starting line up yang diturunkan oleh pelatih Sintayong, sebagian besar adalah pemain-pemain yang merumput di Eropa dan hanya ada dua pemain yang merumput di Liga Indonesia, yaitu Rizky Ridho dan Hernando Ari. Ya, tentu saja Indonesia memakai para pemain yang berlaga di Eropa. Hanya sebagian kecil aja pemain Indonesia yang bermain di dalam negeri, yaitu pada Hernando Ari dan juga Rizky Ridho. Sedangkan Marcelino Ferdinand pun bermain di Eropa, Bung Ma'ruf. Betul, Marcelino Ferdinand bermain untuk MSK Dens dan sudah tampil 3 kali. Yang menarik adalah Marcelino adalah pemain yang paling muda di timnas Indonesia yang diturunkan sekarang ini dengan usia yang masih sangat muda sekali, yaitu 19 tahun, Bung Hadi. Belakang tadi kita lihat Jordi Amat, Sandy Walsh. Umpan langsung ke depan, arahkan kepada Marcelino Ferdinand. Marcelino Ferdinand adalah pencetak gol saat bertanding di Piala Asia, saat kita kalah saat itu 1-3 dari Irak di Piala Asia. Sedangkan di kualifikasi Piala Dunia melawan Irak di Basra, kita kalah dengan skor 1-5. Satu-satunya gol Indonesia dihasilkan oleh Saint Patinama saat itu. Dan tentu saja Indonesia harus bersaing dengan dua negara lainnya, yaitu Filipina juga Vietnam. Sedangkan Irak hampir sudah bisa dipastikan untuk lolos ke ronde ketiga. Di pertandingan lainnya mempertemukan Vietnam dan juga Filipina. Lakukan hal saja, langsung ke depan, arahkan tadi Orat Mangun kepada Rafael Strike. Tapi kita lihat Al-Wadil Ghalib Adamat mampu membaca permainan sangat bagus sekali. Kosong, kita lihat kini Indonesia berusaha mengontrol permainan lewat Rizky Ridho. Di dua pertandingan sebelumnya di Jakarta dan Vietnam, Indonesia tanpa Jordi Amat yang mengalami cedera. Dan kali ini Jordi Amat telah pulih kembali setelah mampu tampil baik bersama JDT di Malaysia. Tentu saja ini pertandingan
pertama kembali buat Jordi Amat setelah 2 pertandingan melawan Vietnam, Bung Maruf. Iya, termasuk juga Rizky Ridho. Dia juga sempat istirahat terlebih dahulu, Bung, setelah bekerja luar biasa bersama dengan timnas Under-23. Jadi kondisi Jordi Amat, kondisi Rizky Ridho, kita harapkan ketika mereka tidak bermain di 2 pertandingan terakhir timnas, terutama sebelum uji coba, membuat mereka lebih bugar, membuat mereka lebih fresh. Kenapa? Karena harus kita akui bahwa dari sisi pertemuan, Indonesia memang kesulitan ketika bertemu dengan Irak. Tahun 2024 kita bertemu 3 kali di kualifikasi, kemudian di Piala Asia dan juga di Timnas U23 bertemu, dan 3-tiganya kita menelan kekalahan dan jumlah golnya lebih dari 2. Jadi kita berharap mereka, pemain-pemain belakang ini, dalam kondisi yang bugar, dalam kondisi yang fit menghadapi Irak. Al-Hajjaj kepada Aiman Hussein. Tentu saja Aiman Hussein sangat kita ingat saat menaklukkan Hernando Ari Sutariadi di Piala Asia. Saat Indonesia kalah 1-3, Aiman Hussein adalah pencetak gol buat Irak. Lempar ke dalam Sandy Walsh, pemain asal Mechelen, Belgia. Jordi Amat. Hands ball tadi nampaknya. Lihat jangan sangat jelas tadi. Dilakukan oleh Aiman Hussein. Aiman Hussein adalah pemain kelahiran Al-Safra di Irak pada 22 Maret 96. Pemain yang sangat berbahaya, Bung Maruf. Iya, pemain yang harus mendapatkan perhatian ekstra tentu saja untuk pemain-pemain dari timnas Indonesia. Tapi selain Aiman Hussein juga kita tahu ada nama Zidane Iqbal yang juga menjadi salah satu kekuatan yang berbahaya di kubu dari Irak. Oh, nampaknya pelanggaran tadi dilakukan oleh Sandy Walsh. Dari belakang tadi Sandy, kita lihat bagaimana jelas sebuah pelanggaran. Tendangan bebas buat Irak. Indonesia harus hati-hati karena di pertandingan pertama saat di Basra kita kecolongan lewat beberapa kali blunder, Bung Maruf. Ya, itu yang menjadi mention kita ya, menjadi perhatian untuk timnas Indonesia. Bagaimana kemudian tidak melakukan kesalahan-kesalahan kecil yang kemudian berimbas pada gawang dari Hernando kebobolan. Basar Wasan langsung ke gawang tadi, itu berbahaya. Nampaknya lemparan ke dalam buat Irak. Ila Sintayong tentu saja berambisi untuk memenuhi target lolos ke putaran ketiga buat Indonesia. Coba mengontrol Osama Rashid. Masih Osama. Oh, direbut kita oleh Orat Mangun. Pelanggaran tadi dilakukan oleh Hussein Haidar Ali tadi. Mendapatkan peringatan dari wasit, Bung Maruf. Ya, ini menjadi sebuah start yang bagus. Strategi bagaimana kemudian melakukan counter, memanfaatkan situasi dan Ratnar. Oh, kartu kuning, Bung Maruf. Oh, cepat sekali berarti ya, karena berarti ini adalah bagaimana peran dari Ragnar menekan dari sektor sisi kiri tadi. Jadi kalau kita lihat ini memang sesuatu yang fresh untuk timnas Indonesia, sesuatu yang baru. Bahkan kita lihat bagaimana Arhan tidak menjadi starter, Asnawi tidak menempati posisi yang menjadi langganan dia. Dan artinya bahwa memang Sintayong sangat ingin memastikan pertandingan ini menjadi laga kunci untuk bisa menembus ke putaran ketiga, Bung Hadi. Sangat serius sekali Sintayong. Nathan cukup berani, kita lihat Hernando dan juga Nathan bermain di belakang, build up, arahkan langsung pada Rafael Strike. Ada Tom Haye, jenderal lapangan tengah Indonesia. Nah, dicocor saja kita lihat mendapatkan pengawalan yang sangat khusus dari Zidane Iqbal. Nampaknya mereka sangat mengenal satu sama lain karena bermain di Belanda, Bung Maruf. Betul, ini sebenarnya bisa dikatakan bahwa hampir sebagian besar tim ini didominasi oleh pemain-pemain yang memperkuat di Liga Belanda. Dan ini tentu akan sangat menguntungkan untuk mengenal satu sama lain di kedua kubu, Bung. Kontrol yang baik sekali kita lihat dari Aiman Hussein kepada Al-Hajjaj. Arahkan kepada Bashar. Oh, tackle yang luar biasa tadi dilakukan para pemain Irak. Cukup keras. Mengakibatkan lemparan ke dalam buat Indonesia. Dilakukan oleh nomor punggung 15 Ahmad Yahya Al-Hajjaj. Sandy Walsh tadi. Rafael Strike. Ke belakang. Back pass para pemain Irak. Jalal Hassan. Keluar
cukup panik mendapat tekanan dari Orat Mangun tadi, Bung Maruf. Ya, ini yang harus dilakukannya, memberikan reaksi, melakukan pressure, termasuk juga kepada penjaga gawang Bashar Besan supaya dia melakukan kesalahan. Dan tadi terlihat ada sebuah kesalahan yang dilakukan oleh Bashar. Jordi Amat berduel dengan Aiman Hussein. Oh, sangat berbahaya, kita lihat, hati-hati. Umpan terobosan. Bagus sekali kita lihat Hernando Ari Sukaryadi membaca arah bola tadi. Matik Naji. Lempar ke dalam saja buat Indonesia. Tidak dihitung sebagai pelanggaran tadi. Orat Mangun mendorong, arahkan kepada Sein Patinama. Belakang Sein, arahkan kepada Nathan. Tom Haye. Tidak boleh dibiarkan berlama-lama menggang bola Tom Haye, Bung Maruf. Iya, mendapatkan pengawalan, mendapatkan pressure. Umpan sangat baik. Arahkan tadi maksudnya kepada Sein Patinama, tapi bola terlalu jauh untuk bisa dijangkau oleh Sein. Yang kita lihat adalah bagaimana kemudian kedua tim ini bermain dengan mereka bermain dengan terbuka. Mereka berani untuk sama-sama mencoba memanfaatkan situasi yang mereka dapatkan, terutama Indonesia dengan komposisi yang diturunkan, melakukan pressure, melakukan tekanan, dan beberapa kali juga sempat bola-bola terupas yang diharapkan bisa menciptakan peluang untuk Indonesia. Jalal Haushan, kapten ke-11. Pendek saja kita lihat kepada Rabin Gharib Adamat. Jalal Hasan langsung ke depan, arahkan kepada Ibrahim Bayes, berhadapan dengan Justin. Ke belakang kita lihat sudah Hussein Ali, Usama Rasid, masih Usama. Ke belakang kepada Rabin Gharib Adamat, masih Rabin. Bergerak ke depan Rabin. Harus hati-hati Indonesia mendekati Rafael Strike pada Ahmad Yaya. Langsung ke depan, arahkan kepada Bashan. Masih mencari rekan yang kosong, terus dikejar oleh Jordi, mencari ruang kosong. Ada Osama Rasid, kosong Osama. Masih Osama, lakukan shooting. Oh, alhamdulillah. Sangat-sangat mengiris hati melihat shooting tadi dari Osama Rasid, Bung Maruf. Iya, Osama Rasid melihat bahwa ada peluang, ada kesempatan, ruangnya terbuka. Tidak ada yang mengganggu memang, karena semua terfokus untuk menjaga daerah. Dan Osama adalah pemain yang berbahaya karena dia bermain di Liga Portugal. Pemain berusia 32 tahun dan sudah bermain 7 kali ketika bersama dengan klub Vizela. Dan sudah juga sangat senior bersama dengan timnas Irak. Oh, cepat kita lihat, dibuang saja. Marking yang sangat ketat dari Rabin Gharib Adamat. Menyulitkan tadi Rafael Strike untuk bisa menjangkau bola. Lempar ke dalam Indonesia. Ada Sandy Walsh. Arahkan kepada Rafael Strike. Masih Rafael Sandy Walsh. Ada kita lihat lagi. Rafael Strike gagal. Direbut oleh para pemain Irak. Jalal Hasan menjaga gawang. Kapten ke-11. Langsung ke depan. Arahkan kepada Ibrahim. Menjangkau ke Justin Hubner. Dan lempar ke dalam buat Indonesia. Dilihat oleh Sam Evans. Ya, kita bisa membuat para pemain dari Irak tidak nyaman sejauh ini ya, Bung ya. Marcelo Ferdinand di kotak penalti tadi. Oh, peluang yang sangat terbuka tadi. Luar biasa apa yang dilakukan oleh Marcelo Ferdinand, tapi cutback yang dilakukan tidak ada yang bisa menjangkau dari para pemain Indonesia, Bung Maruf. Ini menjadi alasan kenapa Marcelino Ferdinand tidak tergantikan di posisi starting line up di bawah era Sintayong. Dari mulai timnas U22, timnas U23, timnas senior, selalu ada nama Marcelino Ferdinand. Sudah tampil sebanyak 21 kali dengan 3 gol yang dilesakan bersama dengan timnas senior. Dengan penjuru ada Tom Haye. Kita lihat ada 5 pemain Indonesia, 6 pemain Indonesia di kotak penalti. Masih Tom Haye lakukan sudah tinggi di tengah, berbahaya. Oh, tidak ada yang menjangkau bola. Nathan Ahai masih gagal, tidak offset, datang lagi Tom Haye, angkat langsung di kotak penalti, berbahaya, gagal kembali. Oh, ada Zidane, hati-hati Indonesia. Bukan sebuah pelanggaran, kembali rebut lagi, datang lagi, ada Orat Mangun, masih Orat Mangun, menuju kotak penalti, Orat Mangun, masih Orat Mangun, oh gagal kembali, ada Robin Dani, datang lagi bantuan, ada Sein Patinama, oh nampaknya sudah keluar, sungguh sebuah serangan yang sangat-sangat berbahaya, Bung Maruf. Iya, serangan bergelombang, serangan tanpa henti yang dilakukan oleh para pemain Indonesia, dari mulai Marcelino, Orat Mangun, dan itu membuat situasi lini belakang dari Irak tidak nyaman, Irak tidak tenang ketika mendapatkan gempuran berkali-kali dari Indonesia. Oh, gagal tadi Indonesia melakukan serangan, kini Zidane
Kembali gagal diraih pada pemain Indonesia. Oh, Justin Hapner melebar dia ke kanan. Ada Sandy Walsh berhasil dikontrol. Ada Ahmad Yahya Al-Hajjat. Masih kuasai bola Ahmad Yahya. Oh, pelanggaran tadi dilakukan oleh Sandy Walsh. Tapi apa yang dilakukan Indonesia hingga menit ke-12 berhasil setidaknya mengontrol permainan, Bung Manu. Mengontrol permainan, memberikan tekanan, memberikan pressure dan menciptakan beberapa peluang meskipun belum ada yang on target, tapi setidaknya membuat para pemain Irak tidak nyaman untuk membangun permainan. Irak hanya mendapatkan 1 kali kesempatan melakukan tembakan, sementara Indonesia berkali-kali berhasil masuk ke kotak penalti. Robin Gharif Adamat, tendangan bebas arahkan pada Aiman. Sudah menunggu, kita lihat Jordi jatuh di kaki Rizky Ridho Indonesia. Ke belakang Rizky, arahkan kepada Hernando Ari. Nathan, Jordi Amat. Oh, dipotong kembali tadi, lihat Zidane. Ada Orat Mangun, ada Tom Haye. Cantik sekali Tom Haye pada Rizky Ridho. Kini Sandy Walsh dari kanan langsung arahkan kepada Orat Mangun. Tom Haye lagi, Marcelino Ferdinand, masih Marcelino. Oh, tackle yang sangat baik sekali tadi dilakukan oleh Robin Gharif Adamat, menyulitkan serangan yang dilakukan pada pemain Indonesia. Kombinasi segitiga sangat menjanjikan. Bagaimana Orat Mangun, bagaimana kemudian yang dilakukan oleh Tom Haye, kemudian apa juga yang dilakukan oleh Sandy Walsh, dan kontribusi dari Marcelino. Terlihat permainan yang sangat cantik sekali, Bung. Serangan kembali dilakukan para pemain Indonesia. Justin, ada Sein, masih Sein, pendek saja Sein, arahkan pada Orat Mangun. Gagal untuk bisa meraih bola. Apa yang dilakukan sebenarnya sudah cukup baik, tapi apa daya bola kurang sempurna tadi dilakukan oleh Orat Mangun tadi, Bung Ma'ruf. Mulai tertata, kalau di awal-awal kita dominan tapi kita tidak rapi strukturnya. Tapi sekarang mulai terlihat sangat rapi. Build up serangannya mulai terbaca, bermain dari belakang, mengalir ke tengah, dan kemudian menekan dari sektor sayap. Semua pemain berkontribusi. Dan menurut saya yang paling menarik adalah bagaimana seorang Marcelino Ferdinand diberikan ruang yang begitu terbuka. Dia bisa menyisir dari kanan. Tapi juga kita lihat bagaimana tadi dia memberikan cutback dari sisi kiri, Bung Hadi. Nathan Chown yang kini sudah kembali lagi ke klub Swansea setelah dipinjamkan ke Heerenveen, dan kini bermain di gelandang bertahan mendampingi Tom Haye. Cukup mengejutkan juga dengan tidak hadirnya Ivar Jenner, Bung Ma'ruf. Betul, ini artinya bahwa memang lebih pada sisi postur, karena kalau kita lihat sebagian besar pemain yang sekarang berada di starting line up Indonesia tingginya lebih dari 185 cm, Bung. Duel bola atas kita berani, duel bola bawah kita juga meyakinkan dengan skuad yang mumpuni sekarang ini. Dan mereka juga memiliki banyak pemain-pemain yang berpostur di atas 185 cm. Betul. Striker mereka Haiman Hussein pun 189 cm. Pemain yang paling tinggi ya kalau di lapangan sekarang ini ya, Bung ya. Ya. Kalau ada Elkan mungkin akan lain ceritanya. Oh, tendangan bebas berbahaya tadi, langsung ke arah gawang. Ini yang sangat ditakuti. Natik Naji. Oh, tidak ada yang menyambut, Bung Ma'ruf. Offside tadi, sundulan dari Ibrahim Mbayes. Tapi apapun yang terjadi, betul, memang itu offside. Tapi Indonesia kembali lagi, Bung Ma'ruf, harus hati-hati dengan bola-bola silang daripada pemain Irak. Bola-bola atas. Ini bola-bola atas. Betul, ini yang memang menjadi salah satu handicap, dan berkali-kali ketika kita melakukan play by play kita mengatakan bahwa situasi Indonesia agak resisten untuk bola-bola atas seperti, padahal kalau dilihat bagaimana barisan belakang kita, Rizky Ridho 183, Jordi Amat 185, dan kemudian Justin Hapner juga memiliki tinggi lebih dari 180 cm. Harusnya kita bisa lebih bagus untuk antisipasi bola atas. Jordi Amat, Nathan. Oh, diserobot tadi oleh Osama Rashid. Cukup menyulitkan para pemain Indonesia untuk bisa mengembangkan permainan. Osama Rashid mendapatkan tugas penting ya, Bung ya, untuk mendekati Tom Haye. Betul, mendekati Tom Haye, menjadi penyeimbang di lini tengah dan menjadi pengganggu. Oh, Tom Haye umpan terobosan langsung. Kita lihat ada Sein Patinama, masih Sein, langsung arahkan ke Orat Mangun. Gagal. Padahal sebuah skema yang sangat-sangat cantik tadi, Bung Ma'ruf. Rapi, terstruktur, dan kemudian jeli ketika mengarahkan bola. Sein Patinama memiliki ruang kosong dan dia tidak egois dengan memberikan umpan tadi, tapi masih bisa diselamatkan lewat sebuah sliding ball tadi.
Peluang terbuka buat Indonesia. Inilah tendangan penjuru yang kedua buat Indonesia di babak pertama. Nampaknya akan dilakukan oleh Nathan Chuaon ataupun Marcelo Ferdinand. Apakah ada kombinasi tendangan penjuru di dua pemain ini mendekati Zidane Iqbal? Nampaknya akan langsung dilakukan oleh Nathan Chuaon. Ada 5 pemain yang sudah di kotak penalti. Justin Hubner dan juga Jordi Amat di kotak penalti. Lakukan sudah berbahaya. Dan di sudut tadi kita lihat nampaknya belum offset, jatuh di kaki lagi oleh Nathan. Angkat langsung di kotak penalti. Sudut tadi dan tidak handsball juga. Kita lihat bola mendekati oleh Tom Haye. Dikejar nampaknya oleh nomor punggung 13 yaitu Basor Rasan Abonyan. Nathan ini ada Shane kembali kepada Tom Haye yang berada di bawah, langsung umpan terobosan sangat baik mendekati Justin Hubner. Masih Justin, tidak mampu Bung Maruf. Luar biasa. What a game, what a game. Kita lihat bagaimana penampilan impresif yang diperlihatkan oleh Indonesia. Hubner pun berlari mengiris dari sektor sayap kanan tadi. Dan dia baru kembali setelah situasinya memang bola berada di pertahanan dari Irak. Luar biasa Bung, penampilan Indonesia sejauh ini impresif. Tapi note kita memang bagaimana barisan belakang kita, pertahanan kita harus berhati-hati. Karena Irak boleh jadi tidak terlalu banyak peluang. Mereka punya dua peluang. Memiliki organisasi pertahanan yang sangat bagus. Betul, itu yang artinya butuh kesabaran untuk para pemain kita untuk membongkar. Tidak boleh terlalu terburu dan berkali-kali sebenarnya kita bisa menciptakan peluang menekan pertahanan dari Irak. Jalal Hasan dari Osama Rasid pada Aiman Hussein. Sandy Walsh, kuasai bola Indonesia, langsung ke depan, sangat baik pada Rafael Strike. Marcelo Ferdinand langsung arahkan kepada Orat Mangun. Masih kita lihat Rafael Strike, oh Tuhan, oh Tuhan, sudah menunggu Senpatinama Bung Maruf, gagal untuk memberikan umpan mantap, sangat kosong Senpatinama tadi. Sangat-sangat disayangkan. Dan kita lihat bagaimana reaksi dari Senpatinama. Tidak habis pikir kenapa bola tidak diberikan pada Senpatinama. Sehingga bola yang begitu posisi Patinama, yang begitu kosong, begitu sangat terbuka, sangat kosong. Dan saya pikir memang situasinya agak memaksakan, bahkan sangat memaksakan diri. Memaksakan dari Rafael Strike. Memang dia merasa bahwa ada kesempatan itu. Tapi dalam posisi Senpatinama jauh lebih enak posisinya. Meskipun mungkin bisa berdebat bahwa dia tertutup ruang tembaknya karena berdirinya juga tidak ideal tadi. Dan Senpatinama terlihat begitu kecewa. Kita berharap rebuilding kembali, membangun kembali, dan trusting antara pemain harus dibangkitkan kembali. Kemenangan penjuru ketiga buat Indonesia. Kita lihat ada Nathan, pendek saja kepada Marcelo Ferdinand. Angkat lagi kepada Nathan. Angkat di kotak penalti, berbahaya. Arahkan kepada Rafael Strike. Ada Marcelo Ferdinand. Oh, jatuh kepada Zidane Iqbal. Berbahaya kita lihat. Apakah berhasil? Oh, tidak, nampaknya nomor punggung 13 yaitu Basor Rasan tidak mampu mengejar bola. Jika mampu mengejar bola, situasi yang sangat berbahaya serangan balik Bung Maruf. Ini yang kita katakan bagaimana kemudian harus berhati-hati terhadap counter ketika situasi transisi kita belum sepenuhnya pulih. Maka Irak memang menunggu itu. Zidane Iqbal tidak sepenuhnya turun ke bawah, tapi dia berada di tengah di antara pertahanan, kemudian di antara pemain depan, kemudian dengan pemain belakang. Dia akan menerima bola pertama dan kemudian langsung mengalirkan bola kepada Aiman Hussein. Ya, lemparan ke dalam Sandy Walsh. Masih belum bisa menjual gawang Irak. Para pemain Indonesia meskipun terus menekan pertahanan Irak sampai di menit ke-21 ini. Justin pada Jordi Amat. Rizky Ridho. Marcelo Ferdinand. Gagal Marcelo memberikan umpan. Beruntung dipatahkan oleh Rizky Ridho atau Tom Haye. Memindahkan bola Tom Haye kepada Justin Hubner. Ini visi yang diperlukan Bung Maruf. Tidak tertekan walaupun ditekan oleh para pemain Irak. Iya, keberanian bermain di ruang sempit, keberanian untuk memindahkan bola dan tahu mana ruang situasi untuk merenggangkan pressure dari Irak. Gagal kita lihat tadi Tom Haye, Osama Rasid Irak, Basor Rasan. Ada Justin Hubner, Tom Haye kembali. Oh, pelanggaran tadi. Apakah kaki terlalu tinggi dari Justin Hubner tadi Bung Maruf? Iya, kalau kita lihat memang agak sedikit tinggi tadi kaki dari Hubner. Cukup tinggi ya, sangat jelas bagaimana dia mengganggu Aiman Hussein. Tapi harus dilakukan karena Aiman adalah
pemain yang sangat berbahaya, 189 cm dengan 71 kali penampilan bersama dengan timnas Irak dan 22 gol yang dilesakan. Pemain yang juga pernah bersama dengan timnas Irak Under 21. Ada Amir Fuad Al-Ammari dan juga Basar Rasan nampaknya akan melakukan tendangan bebas. Harus hati-hati Indonesia karena set piece mereka cukup berbahaya dengan materi pemain yang memiliki postur sangat baik seperti Aiman Hussein dan juga Rabin Gharib, Natik Naji. Mereka memiliki postur di atas 185 cm. Tendangan bebas buat Irak. Lakukan sudah langsung ke arah Ibrahim Bayes, tapi bola sudah keluar lapangan pertandingan. Dan pemirsa, kita informasikan bahwa di Stadion Gelora Bung Karno ini penonton hampir memenuhi setiap sudut kursi yang ada karena memang sudah diberitakan bahwa tiket untuk pertandingan ini sold out. Karena memang pertandingan yang sangat-sangat menentukan buat Indonesia untuk lolos ke putaran ketiga di kualifikasi Piala Dunia 2026 di zona Asia. Tentu saja ketika Indonesia lolos ini adalah suatu prestasi yang sangat-sangat luar biasa buat Indonesia. Orat Mangun kini Nathan memindahkan bola. Ada Rizky Ridho cepat lagi arahkan kepada Sandy Walsh. Masih Sandy Walsh. Oh, sangat baik kepada Tom Haye. Masih Tom Haye di kepuk di mana Tom Haye kuasai bola. Masih Tom Haye. Tom Haye. Oh, bukan sebuah pelanggaran kah? Dibiarkan saja tadi oleh Ahmad Yahya Al-Hajjaj. Meskipun apa yang dilakukan oleh Tom Haye cukup merepotkan dan sedikit membahayakan pertahanan dari Irak di sudut kiri dari pertahanan Irak ini, Bung Maruf. Dua pemain dari Irak mencoba untuk menutup ruang dari Tom Haye. Dua-duanya berhasil dilewati dan tadi memang sempat ada situasi di mana Tom Haye tidak bisa mengontrol badannya dengan baik. Tendangan gawang nampaknya buat Irak. Ada Jalal Hassan, kapten kesebelasan yang selalu bermain di kualifikasi Piala Dunia ini dan juga di Piala Asia. Rizky Ridho gagal memberikan umpan matang tadi ke Marcelo Ferdinand karena terlalu melebar. Padahal Jordi Amat sudah meminta tadi, Bung Maruf. Betul, ini yang terkait dengan visi dan kemudian ketenangannya saat mendapatkan pressure, mengatur tempo, mengatur ritme permainan itu berusaha menjadi sangat penting dalam situasi seperti ini. Jesus, pelatih dari Irak, Aiman Hussein menyundul bola tapi tidak ada rekan yang menyambut tadi. Kini Jordi Amat, kapten kesebelasan, karena Jordi memang wakil kapten setelah Asnawi Mangkualam. Arahkan ke depan, sangat baik. Kini jatuh di kaki Orat Mangun. Ada Nathan, meliuk-liuk ke Nathan. Pendek saja kepada Orat Mangun. Masih Orat Mangun berlari cepat. Umpan terobosan hampir saja terlepas dan mendatangi Marcelo Ferdinand. Kini Zidane Iqbal berusaha lakukan atau mengatur serangan para pemain Irak, tapi gagal karena memang pressing yang dilakukan para pemain Indonesia cukup baik juga, Bung Maruf. Pressing itu menjadi kunci yang membuat para pemain dari Irak juga sejauh ini tidak nyaman untuk mereka bisa mengembangkan permainan. Meskipun misalnya mereka memiliki Aiman Hussein, sejauh ini juga Aiman tidak terlalu leluasa bergerak. Zidane Iqbal juga sejauh ini masih terisolasi, pemain yang disebut-sebut punya reputasi yang sangat bagus karena pernah bersama dengan Manchester United, termasuk juga Manchester United Youth Academy, Manchester United di bawah 23 tahun dan membuat sebelum akhirnya dia mendarat di Utrecht, Belanda. Oh, serangan balik kita lihat. Basar Rasan arahkan kepada Ibrahim Bayes, hampir saja bisa diraih para pemain Irak, tapi Tom Haye yang sudah turun jauh ke bawah menghalau bola tadi dan menghasilkan tendangan penjuru pertama buat Irak. Oh, nampaknya lemparan ke dalam saja, Bung Maruf. Iya, butuh. Seperti keluar garis gawang. Betul. Basar Rasan, syuting langsung Osama Rasid. Masih membentur kaki para pemain Indonesia. Lempar ke dalam buat Irak. Ada Ahmad Yahya Al-Hajjaj. Ada Ibrahim. Masih Ibrahim. Angkat langsung. Dan oh, sangat berbahaya tadi. Masih beruntung gagal. Ada Osama Rasid. Bukan sebuah pelanggaran. Natik Naji. Kini ada Robin. Ada Ahmad. Ada Ahmad Yahya. Masih Ahmad Yahya. Ada Basar Rasan. Basar Rasan berusaha melewati Marcelo Ferdinand. Ada, kita lihat sangat baik. Ada
Orat Mangun, cantik sekali Orat Mangun, masih Orat Mangun, umpan terobosan Orat Mangun, gagal tadi mendatangi Marcelino Ferdinand, tapi pelanggaran dilakukan Orat Mangun terhadap pemain Irak yaitu Ahmad Yahya Al-Hajjaj tadi, Bung Maro. Iya, ini menurut saya memang ada pelanggaran, tapi cara melanggarnya itu menurut saya cukup elegan. Cara melanggarnya kemudian tidak berimbas pada kartu kuning karena dilakukan dengan smooth dan kemudian dilakukan karena faktor tactical foul. Ini yang menurut saya harus dilakukan, memutus momentum tapi tidak perlu dengan kekerasan untuk pemain lawan sehingga tidak berimbas pada kartu. Amir Fuad Al-Ammari, Rabin Gharif, Adamat, Natik Naji. Tadi kepada Zidan Iqbal, kini Natik Naji, Rabin Gharif, Adamat, Ahmad Yahya. Umpan ke depan arahkan pada Aiman Hussein. Berhasil diraih oleh Aiman Hussein. Kini Rizky Ridho berusaha menjaga, langsung ke belakang. Ada Ibrahim, ada Basor tadi kepada Amir Fuad, ada Justin Hubner menghalau bola tadi. Agak sedikit menurunkan tempo para pemain Indonesia, Bung Maruf. Menurunkan, agak sedikit tertekan. Betul, agak tertekan. Situasinya sekarang nggak berbalik ya, karena Irak bisa mengisolasi kemudian bisa mengkonsolidasi permainan mereka. Mulai tenang, mulai sedikit menurun pressure yang dilakukan Indonesia. Dan itu berikan kesempatan Irak untuk melakukan build up serangan kembali. Diraih oleh Marcelino Ferdinand. Masih Marcelino ke belakang kepada Nathan. Cantik sekali. Pelanggaran yang sangat keras dilakukan terhadap Marcelino Ferdinand oleh Amir Fuad Al-Ammari tadi. Jelas sebuah pelanggaran cukup keras karena sengaja untuk membenturkan badan. Memang ada sedikit kontak ya, tapi kemudian ini dorongan yang kedua. Meskipun bisa jadi dia beralasan bahwa dia menjaga keseimbangan dan Ferdinand masuk di situ. Marcelino Ferdinand, kita bayangkan bagaimana pemain yang masih begitu muda tapi sudah menjadi tumpuan untuk timnas di segala usia, Bung Hadi. Pemain U22 dia juga sudah tampil dan mencetak 1 gol. Arah kepada Sain Patinama, dikejar oleh Rabin Gharif tadi. Gagal Sain untuk bisa meraih bola. Padahal umpannya sudah sangat-sangat baik, tapi memang cukup baik tadi pengamatan dilakukan oleh Rabin Gharif. Lempar ke dalam, Orat Mangun pada Sain ke belakang. Ada Justin Hubner, masih Justin. Ke belakang kepada Jordi Amat. Pada Rizky Ridho. Umpan ke depan sangat baik. Sandy Walsh, masih Sandy Walsh. Ibrahim Bais menjangkau bola tadi, menjaga pergerakan dari Sandy Walsh. Cukup panik tadi, tapi mengenai kaki pemain Indonesia. Kuncinya pressure menurut saya. Kunci adalah menekan dan melakukan gangguan ketika memang kehilangan bola. Itu untuk bisa menghentikan dan kemudian membuat para pemain Irak tidak nyaman, sekaligus memberikan waktu kepada pemain-pemain Indonesia untuk kembali ke area dan menjaga posisi masing-masing. Ahmad Yahya lempar ke dalam Irak. Langsung tinggi kepada Aiman. Luar biasa Aiman. Basar, Iqbal pada Hussein Haidar Ali. Dari sisi kiri pertahanan Indonesia, Hussein angkat langsung ke gawang. Menargetkan Aiman Hussein, tapi bolanya terlalu tinggi. Aiman Hussein adalah satu pemain yang sangat menonjol di Piala Asia kemarin, Bung Maruf. Betul, tampil sangat impresif dan memang menjadi tulang punggung dan memberikan ancaman yang serius ketika menghadapi Indonesia. Dan tadi saya meskipun memang sangat tinggi sekali, 189, tapi tidak juga bola dikasih dengan setinggi itu, Bung. Ya, pertandingan terakhir Indonesia di GBK melawan Irak ada di tahun 2000 di Piala Kemerdekaan dengan skor 0-0 dan menang saat itu, Bung Maruf. Betul, menjadi salah satu kemenangan terakhir, bersejarah ya, dan terakhir memang untuk timnas Indonesia, karena setelah itu memang kita lebih banyak menelan kekalahan. Kita pernah kalah 1-3, kemudian kita juga kalah 5-1-5 di kualifikasi Piala Dunia 2026, dan kita juga bahkan pernah kalah dengan skor 4-0 juga. Jordi aman, cukup baik Jordi. Masih mencari celah. Pendek sebelah Tom Haye. Marcelino Ferdinand kembali kepada Haye. Orat Mangun arahkan tadi maksudnya Bashar Roshan. Pelanggaran jelas dilakukan oleh Jordi Amat.
Jordi Amat juga harus hati-hati Bung Maru, karena kerap kali bisa dilewati para pemain Irak. Betul, Jordi harus mulai bisa mengukur dari sisi bagaimana speed dia ya, dan menurut saya ini resiko yang diambil oleh Jordi Amat karena bagian dari tanggung jawab. Beresiko kalau tadi misalnya sampai terlewat, sehingga mau tidak mau Jordi Amat harus melakukan ini karena bisa menjadi 2 lawan 2 dan itu akan menjadi tekanan untuk Rizky Ridho sendiri. Karena ternyata pemain Irak bisa saja melewati Jordi Amat karena sangat cepat sekali para pemain Irak tadi. Iya, dan menurut saya itu harus hati-hati ya. Jordi beberapa kali melakukan overlapping sehingga butuh coverage dan dia kita harapkan memang lebih rapi dalam menjaga areanya. Tapi kalau kita bicara soal bagaimana pengalaman yang dimiliki, Jordi adalah pemain yang syarat pengalaman, Bung. Dan kita berharap bahwa usia yang mungkin tidak muda lagi bisa ditutupi dengan bagaimana visi dia bermain, bagaimana kemampuan dia dalam membaca permainan, dan tentu adalah soal positioning dan mengantisipasi serangan dari lawan. Pelanggaran tadi nampaknya dilakukan terhadap Ibrahim Bais tadi. Menurut wasit Son Evans, wasit yang seringkali memimpin pertandingan Indonesia, Bung Maruf. Dan sering dianggap memberikan keuntungan untuk Indonesia ya. Tapi poinnya adalah menurut saya tidak terlalu urgent untuk bicara soal wasit apakah dia advantage untuk Indonesia atau tidak, Bung. Karena yang paling penting adalah fokus bagaimana tim kita nyaman dari si permainan kemudian enak untuk bisa memperlihatkan penampilan mereka. Ahmad Hussein menyundul ke arah Zidane tapi gagal, ada Shail Patinama. Cukup baik kita lihat Justin Hubner, Rizky Ridho, Tom Haye. Langsung ke depan, sangat baik arahkan pada Rafael Strike. Rafael Strike. Oh, Sandy Walsh. Oh, Tuhan. Shooting yang cukup baik tadi diantisipasi oleh Jalal Hassan dari Irak tadi, Bung Maruf. Memang lemah tembakan yang dilakukan oleh Sandy Walsh tadi setelah menerima umpan tarik dari Hubner tadi. Tapi kalau kita lihat bagaimana kemudian positioning yang dilakukan dan kemudian ketepatan ketika membaca arah bola, saya pikir itu menjadi sebuah poin tersendiri dari Rafael Strike. Oh, tercuri kita Rizky Ridho, harus hati-hati Rizky Ridho. Umpan terobosan sangat cepat kepada Basar, angkat langsung. Kesalahan kecil tadi dilakukan oleh Rizky Ridho dan sangat langsung membahayakan Bung Maruf. Betul, Rizky Ridho harus berhati-hati, tidak boleh melakukan kesalahan dan kemudian harus lebih jeli dalam menempatkan dan kemudian melihat pergerakan dari lawan. Jangan sampai kemudian berbuah petaka mendapatkan kartu yang justru bisa merugikan untuk Indonesia. Tendangan penjuru yang kedua buat Irak di babak pertama. Ada Bashar Roshan dan juga Amir Fuad Al-Amari. Dan ada 5 pemain Irak di area gawang dari Hernando. Harus hati-hati Indonesia karena mereka memiliki pemain yang sangat-sangat tinggi. Amir pendek saja, hasil kontrol oleh sangat baik. Kita lihat ada Marcelino Ferdinand. Bukan sebuah pelanggaran tadi, padahal peluang untuk melakukan serangan balik tadi, Bung Maruf. Betul, itu kesempatan terbaik ya. Marcelino sebenarnya berusaha untuk memberikan bola kepada strike ya, tapi posisi strike sudah terlalu jauh sehingga dia memaksakan untuk mengejar kembali bola. Tapi ada 2 pemain yang sudah menunggu pergerakan dari Marcelino. Rabin Khalid Adamat, Jalal Hassan, kembali ke Rabin. Masih Rabin Khalid. Umpan panjang, arahkan kembali kepada Aiman, dibaca dengan sangat baik tadi. Ada bukan sebuah pelanggaran meskipun terjadi oleh Rizky Ridho. Iya, menurut saya pelanggaran. Jelas pelanggaran, Bung. Kalau kita lihat di sini jelas pelanggaran. Ada dorongan karena Rizky Ridho dalam situasi dia mendapatkan bola tadi harusnya. Ya, pelanggaran sampai dilakukan oleh Ibrahim Bais terhadap Rizky Ridho. Pendek saja kepada Tom Haye. Salah antisipasi, kita lihat Justin Hubner. Iya, harus kembali mengatur ritme ya, Bung ya, mengatur tempo dan tidak membiarkan para pemain dari Irak leluasa untuk mereka mengembangkan permainan. Mereka sudah bisa mengembangkan, Bung Maruf. Mulai ketemu, Bung ya, mulai ketemu bagaimana mereka melakukan serangan. Offside tadi. Offside tadi. Betul.
Tapi ini jelas berbahaya ya, Bu. Bagaimana kemudian kombinasi serangan yang dilakukan oleh Irak cukup menyulitkan untuk Indonesia. Mereka dan skema mereka sangat-sangat baik. Betul. Setidaknya sampai mulai menit ke-20 bagaimana Irak terlihat. Kita lihat bagaimana umpan terobosan mereka. Berbahaya ya. Berbahaya sekali. Dan agak resisten memang bagaimana jika pergerakan. Jika sebuah pelanggaran sangat atau offset sangat berbahaya. Sangat berbahaya. Karena kalau kita lihat juga bagaimana Jordi sudah sedikit tertinggal tadi ya. Jadi pressing itu dilakukan pada Jordi Amat sepertinya. Untuk terus memberikan bola kepada Aiman. Karena sudah cukup percaya diri. Oh, hati-hati. Rizky Ridho ke belakang kepada Hernando Ari. Justin Hubner. Mulai agak melambat, kita lihat permainan. Ini Rizky Ridho. Lari ke depan Rizky pada Sandy Walsh. Tom Haye. Tidak offside. Namun kalah cepat dengan bola. Sulit tadi Rizky Ridho untuk bisa meraih bola yang diumpan oleh Tom Haye tadi. Rizky sempat berhenti terlebih dahulu. Dia tidak menduga dan dia tidak siap untuk kemudian Tom Haye memberikan bola ke posisi dia berlari tadi. Sehingga terlambat Rizky untuk bisa mengejar bola. Yang perlu diwaspadai adalah kita harus belajar bagaimana ketika yang baru datang semalam. Betul, dan sudah berada di bench ya, luar biasa ya. Dan kita tadi Ivar Yener yang menjadi cadangan Bung Maru. Sesuatu yang agak langka ya Bung ya, di bawah Sintayong. Nah, kita lihat bagaimana cukup sulit tadi Jordi Amat. Umpan langsung ke depan, berbahaya. Sudah keluar. Menjaga gawang Erdan, ini yang sangat berbahaya, umpan-umpan di belakang para pemain belakang Indonesia, Bung Maru. Jadi ada memang ada kesan bahwa Jordi Amat yang di-pressing. Agak sedikit lambat, Bung Maru. Betul, dan memang karena itu Aiman diminta untuk dia lebih banyak berani untuk berhadapan 1 lawan 1 dengan Jordi Amat. Dan disitulah kesempatan itu sering dimanfaatkan. Jordi Amat harus hati-hati Hernando Ari. Betul, untuk bisa melapis. Betul, harus bisa layaknya libero yang melakukan coverage ya. Dalam momentum dia harus selalu siap. Karena beberapa kali Jordi Amat sedikit tertinggal ketika mengantisipasi pergerakan yang dilakukan oleh Aiman Hussein. Lempar ke dalam Indonesia, Sandy Walsh. Ke belakang saja kita lihat Robin Ghalib pada Jalal Hasan. Natik Naji, mengecoh Marcelino Ferdinand. Kembali pada Jalal. Dengan gawang senior dari Irak berusaha mendekati Rafael Strike. Sandy Walsh, oh gagal Sandy Walsh meraih bola tapi handsball nampaknya. Tom Haye ke belakang pada Jordi. Sain Patinama, Marcelino Ferdinand, Justin Hubner, Marcelino Ferdinand, Nathan, Justin, Sain Patinama. Cukup rapat para pemain Irak untuk mengawal area pertahanan mereka, sehingga Indonesia harus cukup sabar bermain dari belakang. Rizky Ridho beruntung tidak keluar. Tom Haye langsung arahkan pada Orat Mangun, dikawal oleh Amar. Masih Orat Mangun, Marcelino Ferdinand, Tom Nathan, dan kosong. Umpan terobosan dan shooting langsung Rafael Strike masih gagal. Ada Justin Hubner, ada Zidane nampaknya menguasai bola ke belakang pada Jalal Hasan. Tom Haye, Nathan Chuan, Sain Patinama, langsung pada Marcelino Ferdinand. Gagal untuk mengontrol bola, kita lihat tadi Marcelino Ferdinand. Serangan balik Ibrahim Bayes Irak. Arahkan kepada Basar. Tidak bisa melewati Rizky Ridho. Marcelino Ferdinand, Sandy Walsh, Tom Haye. Masih Tom Haye. Dari tengah sebagai playmaker Tom Haye. Jordi Amat, Justin Hubner. Hampir saja kembali salah. Kita lihat para pemain Indonesia memberikan umpan. Jasin ke depan. Ada Orat Mangun berhadapan dengan Robin Ghalib. Masih Orat Mangun. Orat Mangun ke tengah. Ada Tom Haye. Sandy Walsh. Sahai.
Wah, sulit untuk kemudian kita memberikan apresiasi Luar penampilan biasa, Bung luar Maruf. biasa, skemanya terstruktur. Mereka yang berada di stadion pun semuanya memperlihatkan ketegangan karena keindahan yang disajikan, Bung. Kita lihat bagaimana rancangan serangan dan hampir saja tadi Marcelo Ferdinand shooting Rafael Strike juga gagal. Dari Nathan pada Sain tadi dan umpan tarik kepada Marcelo Ferdinand kurang cepat untuk bisa langsung menyongsong bola tadi Marcelo Iya, Ferdinand. sekali memang saudara Marcelo tadi juga sudah ditutup ruangnya, sudah ditutup pergelangan Rebin ya. Memang cukup cepat tadi. Ada amat tadi. Tapi di luar itu kita melihat sebuah pertunjukan yang luar biasa ya. Sebuah keindahan ketika pemain-pemain Indonesia menekan pertahanan dari Irak. Sebuah ketenangan, kombinasi pergerakan yang menurut saya menjadi perpaduan yang istimewa. Tidak mudah untuk kita melihat Indonesia bermain dengan seperti ini. Amir Fuad Al-Amari. Ada Hussein Haidar Ali. Inilah para pemain Irak. Murat Mangun. Bang Haji. Semangat Bang Haji. Ya, ini menjadi kesempatan terbaik tentu saja ya, dan bagaimana situasi yang sudah bisa kemudian dikendalikan kembali oleh Indonesia, tapi tetap harus berhati-hati. Jalal Hasan pada Aiman Hussein. Oh, kembali cepat pada Bashar berhadapan dengan Jordi Amat. Cukup ngeri juga jika tertinggal tadi Bung Maruf. Tapi ini yang sempat saya katakan Bung Adi, bahwa yang dibutuhkan dari Jordi mungkin kecepatan dia berkurang. Kita tidak bisa menampik itu. Tapi kemampuan dia dalam membaca permainan itu sangat penting. Sehingga Sintayong pun menempatkan dia sebagai wakil kapten untuk timnas. Artinya bahwa dia pemain tetap dipercaya dan potensi untuk kemudian menjadi starting line up dalam pertandingan. Tendangan penjuru ketiga buat Irak di babak pertama ini. Di menit ke-43 menuju menit ke-44. Sudah kita lihat para pemain Irak mendatangi kotak penalti Indonesia. Pemain yang memiliki postur sangat tinggi seperti Natik Naji, Aiman Hussein, dan juga Ribin Gharib. Angkat langsung tinggi datangnya, ditinju saya pelanggaran jelas. Jelas pelanggaran, sangat keras tadi bertabrakan dengan penjaga gawang Hernando Ari tadi Bung Maruf. Cukup berani Hernando Ari mengambil keputusan keluar dari zona nyamannya, terbang untuk merebutkan bola, dan betul meskipun memang tidak tertangkap sepenuhnya, tapi mengganggu pergerakan dari penjaga gawang adalah sebuah pelanggaran yang dilakukan oleh pemain dari Irak. Cukup keras tadi benturan yang dilakukan oleh Natik Naji terhadap Hernando Ari Sutar Iyadi. Suat Natik Naji, pemain kelahiran Najaf 19 Maret 1990, berasal dari klub Al-Aqwa Al-Jawiyah yang bergabung sejak 3 Februari 2024, memiliki caps 35 kali, debut 26 Agustus 2015, dan bermain di kualifikasi Piala Dunia ini, satu kali main sebagai inti lawan Filipina di Manila di leg kedua saat menang 5-0, dan kali ini bermain kembali sebagai pemain inti Bung Maruf. Bermain kembali sebagai pemain inti, dan tadi juga dia berduel dengan penjaga gawang Hernando Ari. Penjaga gawang secara postur mungkin tidak terlalu tinggi, 179 cm, pemain yang berkuat Persebaya Surabaya, dan kemudian memulai karir dari PPLP Jateng, kemudian juga dia memperkuat timnas U23, timnas U19, dan tentu saja timnas senior. Di Persebaya dia tampil sebanyak 14 kali dengan 21 kali kebobolan dan 3 kali clean sheet, Bung Hadi. 2 menit tambahan waktu yang diberikan di babak pertama ini. Harus hati-hati Indonesia di masa-masa krusial. Karena kerap kali Indonesia kecolongan. Hernando Ari, tendangan gawang yang cukup baik arahkan kepada Rafael. Dibiarkan saja pemain belakang Irak yang menggunakan 4 pemain belakang, sedangkan Indonesia memakai 3 pemain belakang. Irak menggunakan 4 pemain belakang, memang sejak ditangani oleh Jesus Casas ini Bung Maruf. Iya, Jesus Casas ini tipikal pelatih yang sangat detail. Bagaimana kita lihat dia hampir tidak pernah berada di bench, tapi dia selalu berada di tactical area. Menurut saya menjadi bukti bagaimana pelatih muda ini sangat detail memperhatikan pergerakan dari para pemainnya. Sangat hati-hati untuk kemudian membaca strategi dari lawan. Sain Patinama, kontrol yang baik, putus oleh Osama Rasid. Ada Zidan Iqbal, ada Amir Fuad Al-Amari, berputar Amir Fuad, cukup leluasa. Hanya coba mendekati, balik ke belakang kepada Ribin Gharib Adamat, Natik Naji,
Amir Fuad, Ribin Khalif Adamat, Suat Natik Naji kembali kepada Ribin, ke kanan Hussein Aidar Ali, langsung arahkan kepada Aiman Hussein, berdua dengan Jordi Amat, dibuang saja tadi oleh Jordi Amat.